Ini dia. Halo semuanya, selamat datang di channel IC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue akhirnya kedatangan lensa terbarunya Viltrox yang paling mutakhir untuk kamera mirrorless full frame-nya Sony. Ini adalah Viltrox LAB, jadi jajaran terbaru dan tertingginya gitu ya untuk mirrorless Sony. LAB 135mm f1.8. Gue nggak tahu sih ini bakal datang juga untuk Z atau enggak gitu ya, tapi harusnya bakal datang. Tapi ya, pertama pastinya buat Sony dulu, dan ini emang akan bersaing langsung dengan Sony 135mm f1.8 G Master gitu ya. Dan ini untuk harga lensa Viltrox memang terbilang lumayan tinggi ya, karena dia berada di harga di sekitar 14 jutaan. Lumayan banget, karena biasanya kita kenal lensa-lensa Viltrox itu harganya di bawah 10 atau bahkan di bawah 5 juta. Tapi ya harusnya dia bisa membawa kualitas yang cukup bersaing juga. Tapi langsung aja, gue nggak mau berlama-lama karena videonya ini cuma unboxing doang dan impression, dan ini juga sampelnya sebenarnya sampel kayaknya sempat dipakai dan dibungkus lagi gitu ya. Jadi langsung aja kita impression gitu kan. Di sini kita dapat pouch buat bawa-bawa, tapi kita langsung aja masuk ke lensanya. Rasa lensanya juga gokil ya, berat banget. Kayak mungkin ini pantas gitu ya buat ngelawan lensa G Master. Apalagi harganya ya bisa dibilang separohnya juga ya. G Master itu kalau nggak salah hampir 25 juta, sedangkan ini hampir 15 juta gitu ya. Jadi ya lumayan lah, ada beda 10 juta. Tapi kita lihat nanti kualitasnya bakal ngelawan atau enggak. Dia dapat lens hood langsung di sini yang bisa kita pasang seperti ini, tapi gue nggak akan pakai lens hoodnya dulu. Oke, ini dia. Kalian silahkan lihat bentuk fisiknya, gokil banget. Rasanya mewah abis. Ini juga kalian bisa lihat ya, di belakangnya udah kelihatan ada karet sealing, dimana dia harusnya udah moisture resistance juga, udah water shield juga. Dan dia biasanya lensa-lensa full frame-nya kayak gini nih, dia warna merah gitu untuk sealingnya. Sama untuk kelengkapan fiturnya, dia punya 2 buah tombol FN, lalu ada AFMF switch gitu ya, autofocus manual focus. Lalu dia ringnya juga declickable. Ini kita lagi on, dia lagi clicky, lalu kita bisa off kalau kalian pengennya smooth gitu kan. Sama dia ada fokus limiternya juga. Jadi untuk lensa yang lumayan tele, ini harusnya lumayan ngebantu sih gitu. Jadi dia ketika nyari fokus tuh nggak cari dari ujung sampai awal gitu ya, infinity sampai awal. Jadi dia terfokus pada limit dari si jarak fokusnya ini aja gitu. Harusnya lumayan ngebantu di lingkup profesional. Lalu kita lihat optiknya, dia ringnya kayaknya lumayan gede ya, 82 ringnya. Jadi ya buat filter kita sih agak jarang yang 82, tapi ya ini ringnya gede banget. Kita buka belakangnya, ini optiknya dahsyat sekali gitu ya, bener-bener gede tapi terlihat mewah banget. Dan ya, kita mungkin langsung coba pasangkan aja dengan di sini kita udah ada Sony FX3. Ya, mari kita pasangkan. Ini dia. Ini bener-bener terlihat profesional banget ya. Dan walaupun dengan FX3 pun lensanya masih bisa dibilang cukup besar ya. Tetap kelihatan berat di lensanya, tapi ya cukup wajar karena dia angkanya di 135 dan f-nya 138 juga. Ya mirip-mirip lah sebenarnya kalau kita bandingkannya dengan G Master-nya Sony yang angkanya segitu juga. Oke, nih gue coba rekam di sininya perpindahannya ya. Ke iPhone, ke iPhone. Ini sih bokehnya juga gila ya, tuh dari iPhone ke buka Ska aja gila banget gitu. Dan pas kita fokus di Ska, di iPhone-nya juga gila, udah jadi bokeh banget. Dan ya ini untuk 135mm sih buat jarak gak nyampe 1,5 meter sebenarnya udah terbilang gokil ya. Tapi mungkin kita tes yang lebih ekstrim. Di sini ada lensa Viltrox. Ini mungkin jaraknya cuma sekitar 50 cm kali ya. Kita coba. Nggak bisa dia. Nah, segini baru. Minimum focus distance-nya kurang lebih kayaknya sih nggak nyampe semeter juga ya. Dan sebenarnya itu agak gila sih. Gue nggak tahu kalau yang G Master bakal seperti itu apa nggak nih kalau mau lihat dari kamera atas. Jarak segini. Nah, kurang lebih segini lah jaraknya dari HP kita bisa fokus gitu ya. Walaupun dia udah mulai agak nyari-nyari, agak suffer. Nah, di sini nih, segini. Keska. Nah, gila sih. Dan, ada angkanya ya. Gue kenapa ngukur-ngukur ya? Ini ada angkanya loh. Ini 0,72 ke situ. Gak nyampe semeter. Kita coba paling minimnya ya. Coba deketin.
Oh, udah nggak bisa. Kayaknya sih 0,72 ini minimal ya. Jadi 0,7 meter. Untuk lensa 135, ya harusnya lumayan gila sih. Gitu. Tapi ya, so far ini gokil banget. Silahkan kalian tunggu reviewnya, karena video ini kita cuma unboxing dulu aja. Dan ya mumpung ada kesempatan, biar kalian juga tahu kalau lensa ini udah mulai available gitu kan di Indonesia. Dan ya kalau kalian kepo, kalian pengen memastikan cocok atau nggak buat kalian, ya tungguin sampai reviewnya nanti. Tapi ya segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya saran kita buat ngetesnya bagian apa gitu ya dari lensa ini yang perlu banget buat kita tes di video reviewnya nanti, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Tapi so far LAB ini bener-bener ya lumayan overwhelming gitu ya. Bukan overwhelming sih harusnya. Bener-bener membuat gua cukup terkesan. Tapi ya kita lihat nanti, karena harganya juga bukan harga murah sih gitu ya untuk hitungan full Viltrox. Oke, itu aja guys. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.